Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh saudara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menjaga kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka diwujudlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan atau kata-kata mutiara. Pesan-pesan perjuangan pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Pesan yang kedua adalah pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Suntulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Ketiga, pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, hari generasi muda. Pesan keempat, pesan pahlawan nasional Cut Nyadin. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Pesan kelima, pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Ini adalah pidato Gubernur Suryo di radio menjelang pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya. Selanjutnya, pesan dari R.A. Kartini. Tahukah engkau semboyanku, aku mula-mula patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan.
kata aku tidak dapat menyelamatkan rasa berani kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Pesan kelima, pahlawan nasional Jenderal Sudirman, tempat saya terbaik adalah tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. TNI akan menjuang terus. Pesan ke-8 adalah pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin SH. Cita-cita persatuan Indonesia ialah bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Dan seterusnya, pesan terakhir adalah pesan dari Bung Tomo. Jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Pidato Bung Tomo melalui radio pemerintahan dulu. Pidato Bung Tomo radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November tahun 1945. Demikian untuk pesan-pesan perjuangan pahlawan nasional. Semoga pesan-pesan pahlawan nasional kita ini bisa diteruskan oleh kita semuanya. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudara sebangsa setanah air, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Hari ini 10 November 2023 kita memperingati Hari Pahlawan. Hari yang sangat bermakna bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hari Pahlawan ke-78 ini diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tema ini diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajah modern yang kian nyata. Mengingat kita merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa, seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia sebagai kejayaan bangsa negara. Ancaman dan tantangan ini akan kita taklukkan berbekal semangat yang sampai seperti dicontohkan pada perjuangan 10 November tahun 1945. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa, karena pahlawan bangsa telah mengajarkan kita nilai-nilai perjuangan. Nilai yang jika kita ikuti niscaya membawa jejak kemenangan. Saudaraku sebangsa setanah air, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan mengorbankannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau kepentingan sendiri. Para pahlawan telah mengajarkan kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. 1945, semangat yang membawa kita menolak kalah dan menyerah pada keadaan menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
mewujudkan masa depan yang lebih baik. Bersama kita bangun usaha ekonomi rakyatan yang akan menjadi Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju, makin sejahtera. Selamat Hari Pahlawan tahun 2023. Mari kita panjatkan doa sebagai para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Jakarta, 10 November 2023. Menteri Sosial Republik Indonesia ditandatangani Tri Risma Harani. Terima kasih. Sekian. Stop. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
upacara